Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, banyak pihak yang menuduh Presiden Jokowi intervensi terhadap pembentukan kabinetnya Presiden terpilih atau Pak Prabowo. Nah, terkait hal itu, Pak Jokowi memberikan jawaban yang tegas. Ini baca ya. Jokowi soal kabinet Prabowo, kalau usul boleh, tapi hak presiden terpilih. Iyalah, Pak Jokowi menjadi presiden 2 periode, tahu persis aturan main tentang penentuan, penunjukan menteri-menterinya, anggota kabinetnya. Bahwa pihak luar yang sekiranya layak, pantas mengajukan usulan, ya diterima. Tetapi bahwa sepenuhnya adalah hak prerogatif presiden untuk menunjuk, menentukan siapa orang-orang yang layak dianggap, dipandang menjadi menteri. Pak Jokowi pasti sangat tahu itu. Presiden 2 periode masa nggak tahu aturan seperti itu. Jadi bedakanlah antara usulan, masukan dengan intervensi. Usulan, masukan ya tidak hanya Pak Jokowi, apalagi Pak Jokowi kan berhubungan sangat dekat dengan Pak Prabowo, satu bukan koalisi dalam konteks politik, tapi ya satu tim lah, satu tim koalisi Indonesia Maju kemarin ya, bukan koalisinya hari ini. Pasti tanpa diminta pun, tanpa Pak Jokowi mengajukan usulan, pasti Pak Prabowo akan minta saran, minta masukan, minta usul kepada Pak Jokowi untuk penyusunan kabinet. Itu saya kira wajar sekali, bukan interferensi. Kalau interferensi itu kemudian merintah nyuruh-nyuruh Pak Prabowo, ini menteri ini harus ini, menteri ini harus ini, orangnya ini ya. Itu namanya interferensi. Dan Pak Jokowi pasti tahu tata krama, tahu etika, tahu otoritas presiden seperti apa, dan kewenangan atau hak atau apa yang bisa dia lakukan sebagai mantan presiden nantinya kan pasti tahu juga. Jadi nggak usah terlalu sibuk menuduh Pak Jokowi yang buruk-buruk gitu. Presiden Jokowi menyambut baik usulan Presidential Club dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jokowi tak masalah bila Prabowo meminta saran kepadanya soal kabinet. Iya. Jadi kemarin kan Pak Prabowo punya wacana akan membentuk Presiden Club, Presidential Club ya, klub para mantan presiden di Indonesia. Hari ini kan ada Pak SBY, ada Ibu Megawati, dan ada Pak Jokowi nantinya. Akan dibentuk semacam klub itu, semacam persatuan para mantan presiden dan wakil presiden juga mungkin ya. Untuk apa ya? Tentu saja dalam rangka bagaimana dimintai pertimbangan, dimintai sumbangsih pikirannya untuk membangun bangsa ke depan. Kalau nggak mau ya nggak mau. Yang sudah jelas mau ya Pak Jokowi, Pak SBY. Ibu Megawati walau alam bisawab. Maukah menjadi anggota Presidential Club bersama Pak Jokowi? Wallah alam monggo kerso mawon. Itu kan sudah inisiatif dan niat baik Pak Prabowo gitu. Kalau etikat dan niatan baik Pak Prabowo kok kemudian tidak disambut dengan baik, ya itu cara wong Jawa udu salahe Pak Prabowo kan. Wis diacak, wis diaseng, wis disengi, wis ora gelem disengi ya udu salahe Pak Prabowo kan gitu. Kalau minta saran kan nggak apa-apa, kalau minta saran. Tapi kalau nggak diminta saran, ikut-ikutan nimbrung lah, itu ya nggak boleh, kata Pak Jokowi. Udah jelas? Iyalah, tahu persis Pak Jokowi kapasitasnya. Kalau nanti sudah nggak jadi presiden, dan tahu persis tentang penunjukan, penentuan para menteri, anggota kabinet, itu otoritas penuh, hak prerogatifnya presiden terpilih.
Ini jangan sudon terus ya bro. Wong sini sudon, biasa lolos semua yang kerok persoalan ini Pak Jokowi yang selalu dituduh gitu. Kalah-kalah dewek yang dikambing hitamkan Pak Jokowi ya. Hasto para politisi PDIP kalah. Evaluasi diri itu lebih bagus, lebih baik. Mengapa calon presiden Anda Pak Ganjar kalah? Evaluasi diri, letak kesalahannya di mana. Tidak usah mengkambing hitamkan Pak Jokowi, mengkambing hitamkan Gibran, mengkambing hitamkan Mahkamah Konstitusi, dan tetek buek kambing-kambing yang lain dihitam-hitamkan. Labung dirinya nggak becus nyalain orang lain, gimana sih? Walah, ya Kang Hasto, sekali lagi introspeksi diri. Tidak hanya ente yang wajib introspeksi diri, tapi seluruh tim pemenangan Prabowo Ganjar Mahfud introspeksi diri, evaluasi diri. Kenapa Ganjar kemarin kalah? Terutama Hasto sekjen nih, orang terpenting di jajaran elit PDIP di bawah Megawati. Introspeksi diri, kenapa kalah jago Anda? Ya, jangan mengkambing hitamkan menyalahkan Pak Jokowi terus. Ente sebagai sekjen kenapa jagonya kalah? Maunya gimana? Agar tidak disalahkan apa sama pengurus PDIP yang lain, agar tidak disalahkan oleh Ibu Megawati, agar tidak disalahkan oleh jajaran elit PDIP yang lain, mencari kami hitam, menyalahkan orang lain, menyalahkan Pak Jokowi. Oh, berengkolang sisan. Jokowi dia salah, kalah banyak lah ada wong liya. Ya salahnya diri sendiri kok. Udah banyak pertaburan nasihat saran mengapa Ganjar kalah. Nggak perlu saya jelaskan lagi. Di video saya sebelumnya saya sebut ada 15 item mengapa Ganjar Mahfud kalah. Silakan dicari sendiri. Sebelumnya Presidential Club itu diutarakan oleh Jubir Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak. Apa itu Presidential Club? Presidential Club itu istilah saya saja, bukan institusi. Esensinya Pak Prabowo ingin para mantan presiden bisa tetap rutin bertemu dan berdiskusi tentang masalah-masalah strategis kebangsaan. Sehingga terjaga silaturahim kebangsaannya dan menjadi teladan bagi kita semua. Kata Dhanil, oke ya bagus lah, usulan yang bagus. Keinginan Pak Prabowo bagus. Jadi menurutnya bahwa perkumpulan itu bakal berisikan para presiden Indonesia terdahulu. Harapannya perkumpulan itu bisa menunjukkan bahwa pemimpin bangsa Indonesia kompak, rukun, dan guyup. Yes. Segera ide dan gagasan dari Pak Prabowo yang luar biasa itu. Iya, karena negara ini akan bisa dirancang dan dijalankan dengan baik ketika kemudian para elit-elitnya, apalagi khusus para mantan presiden dan mantan wakil presiden juga, yang selama ini mengelola negara ini, tahu abang biru nih negara ini. Pak SBY 2 periode, Pak Jokowi 2 periode. Ya, yang paling pokok menurut saya adalah ini dua orang ini, Pak SBY dan Pak Jokowi, karena 2 periode menjadi presiden, nggak main-main, dan menjadi presiden terpilih melalui pemilu. Jadi legitimasinya kuat dan pengalamannya nggak diragukan lagi, nggak kaleng-kaleng lah ya. Bukan presiden karena hasil kudeta. Dan menata negara, menata kabinet 2 periode itu sangat cukup untuk dimintai pertimbangan. Tapi kalau presiden hasil kudeta, apalagi hanya separuh jalan ya, mungkin kurang begitu meyakinkan lah pengalamannya ya, apalagi legitimasinya. Oke, selamat menyusun kabinet untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran. Mudah-mudahan kabinet Pak Prabowo ke depan adalah orang-orang terpilih, terpercaya, yang bisa menjalankan amanah dan menjadi pendamping presiden. Yang loyal, yang setia, bukan kabinet yang nyerimpungi di tengah jalan, bukan kabinet yang justru menjadi penghalang, bukan kabinet yang rewel. Menteri harus menjadi pembantu presiden yang seutuhnya loyal. Kalau pembantu presiden kemudian punya gagasan sendiri, main di belakang, bahkan mungkin bertentangan dengan
apa yang digariskan presiden itu namanya musuh dalam selimut. Jangan sampai Pak Prabowo punya menteri yang seperti itu. Kalaupun ada, jangan nunggu lama Pak Prabowo. Pecat aja. Lah buat apa sih? Orang satu tim ya harus satu garis, satu komando. Satu tim dalam rumah kok malah membuat kebijakan yang membahayakan negara. Ya contohnya ketika ada menteri yang kemudian menerima orang yang ingin memakzulkan presiden. Itu menurut saya, waduh, pengkhianat menurut saya. Lah ya ada orang, kelompok orang ingin berusaha memundurkan presiden, memakzulkan presiden, menghentikan presiden di tengah jalan. Kok diterima oleh menterinya dengan baik-baik di ruang kerjanya, diajak diskusi. Itu kan namanya tuan rumah. Apa ya? Menggambarkan menteri begini. Orang yang mestinya menjadi benteng presiden, malah menjadi informan, diajak mau rembukan diskusi dengan orang yang ingin dongkel jabatannya presiden. Kan udah bisa kategori kerjasama, kong kali kong. Ingin menggulingkan presidennya sendiri. Mestinya orang-orang jelas-jelas mau membicarakan mendongkel jabatan presiden, mau memakzulkan presiden, minta bertemu dengan dirinya. Mestinya lapor Kapolri langsung, tangkap ini orang nih, mau makzulin presiden. Gak bener nih. Atau minimal ditolak, ngapain kamu? Dan macam-macam. Kok boleh diterima dengan baik-baik di kantornya, mau makzulin presiden. Itu menteri kurang ajar menurut saya. Ya. Pagar makan tanaman namanya. Lah orang mau merampok bosnya kok diterima dengan baik, malah dikasih masukan. Ini gimana itu? Aduh, payah apa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.